حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa mulia untuk bersilaturahmi ke hadapan Anda sekalian dalam rangka meramaikan, memakmurkan Masjid Allah yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyemarakkan Ramadan tahun ini. Kalau kita melihat, merefleksikan perjalanan kita hingga menuju ke Ramadan, maka kita akan melihat beberapa lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sudah kita panjatkan ataupun tidak kita panjatkan secara sengaja, bahwa kita memohon kepada Allah untuk diberi keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian untuk menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang ini adalah merupakan lapis keberkahan pertama di mana kita mampu memasuki hingga hari ini sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian juga kita telah banyak diajarkan oleh para salafus saleh tentang bagaimana target kita, kebanggaan kita ketika kita memasuki bulan Ramadan. Para ulama mengajarkan kita sebagaimana terekam di dalam kitab Lataiful Ma'arif dengan satu doa yang luar biasa menurut saya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbala. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Banyak di antara kita yang tidak dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan. Mungkin karena sakit sehingga kita ketika menghadapi bulan Ramadan dia tidak mampu menyemarakkan masjid-masjid Allah, sekaligus tidak mampu melakukan ibadah-ibadah secara sempurna di bulan Ramadan. Atau ada beberapa saudara-saudara kita yang sampai hari ini, sampai malam ini masih bekerja, entah karena tuntutan pekerjaan ataupun karena tuntutan nafsu, tetapi mereka tidak dihantarkan oleh Allah sampai kepada bulan Ramadan. Yang berikutnya, Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku. Banyak orang yang sudah sampai, usianya sampai, kesehatannya sampai, jiwanya sampai, tetapi masih terbawa suasana COVID-19, masih ragu-ragu untuk berkumpul di masjid, masih takut-takut bertemu dengan orang, sehingga mereka memilih untuk sholat di rumah, sehingga tidak mampu menemukan keindahan berjamaah sebagaimana kita rasakan hari ini. Atau mereka yang sampai ke bulan Ramadan, diselamatkan sampai ke bulan Ramadan, dan bulan Ramadan dipersembahkan kepada mereka, tetapi mereka menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Maka kita semua yang hadir di sini
haruslah terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang luar biasa karena telah bersabar, karena telah berpuasa, bersabar menahan nafsu dari subuh hingga maghrib, kemudian bersabar untuk menyisihkan waktunya untuk beribadah dan berjamaah bersama di sini. Maka kata Allah, tidak ada balasan kecuali adalah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Kemudian banyak sudah di antara kita yang memasuki bulan Ramadan, berpuasa, tetapi masih menyimpan kedengkian-kedengkian, tetapi masih menyimpan kekotoran-kekotoran hati, masih berprasangka buruk, masih memelihara prasangka-prasangka terhadap siapapun. Maka puasanya tidak lain hanyalah menahan lapar dan dahaga. Puasanya tidak akan berarti apa-apa karena masih menyimpan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan qalbiyah, kemaksiatan-kemaksiatan hati, dan ini sangat mempengaruhi bagaimana ibadah puasa kita jalankan. Hingga akhirnya puasa kita tidak lain hanya merupakan aktivitas tahunan, aktivitas yang senantiasa kita ekspresikan dalam tubuh kita, ekspresikan melalui melalui raga kita, tetapi tidak dengan jiwa kita. Jiwa kita merana, jiwa kita susah ketika melihat bulan Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan. Maka mumpung kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan, mari kita bersama-sama menata hati kita, menata pikiran kita, menata hari-hari kita, menyibukkan kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau Ramadan tahun lalu kita hanya membaca secara lisan, maka tahun ini hendaknya kita membaca secara makna, sehingga nanti tahun depan kita pun meningkat membaca secara laku dan perilaku. Kalau tahun ini hanya sholat hanya sebagai aktivitas raga saja, karena tidak mampu memahami makna-makna yang terkandung di dalam sholat, maka tahun ini kita belajar, tidak usah malu-malu untuk bertanya kepada takmir masjid, kepada anak didiknya sendiri mungkin atau tetangganya, untuk saling mengisi, melihat kembali buku-buku catatan kita untuk memaknai sholat kita yang semakin hari harus memiliki kedalaman makna. Zikir kita yang hanya sekedar aktivitas lisan, tidak berpengaruh kepada jiwa kita, tidak berpengaruh kepada perilaku kita, maka tahun ini harus kita niatkan segala sesuatunya yang bersifat pembersihan hati harus ada kenaikan, ya. Prasangka-prasangka kita, iri dengki kita harus mulai kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara lebih memperdalam makna-makna daripada sholat, sehingga sholat kita nanti benar-benar tanha anil fakhsya'i wal munkar, mampu menahan dengki dan kekejian. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama di awal Ramadan ini, kita bersama-sama menata hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan gembira. Bukan hanya gegap gempita di lingkungan kita, bukan hanya gegap gempita kebersamaan saja, tetapi gemuruh di dalam hati kita, kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah harus benar-benar kita semarakkan di dalam hati kita, supaya nanti kita benar-benar taqabbalahu minni mutaqabbala, supaya Ramadan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.